udara di otak, sehingga otak itu sudah tidak mampu menampung mengalami tekanan dari pendarahan itu, jadi menekan otak sehingga mengalami gangguan-gangguan yang harusnya sensori motoriknya itu masih bisa digunakan, itu mengalami gangguan karena pecah pembuluh darah. Nah, kalau sudah seperti itu mungkin dari penanganan rumah sakit itu mungkin kalau masih bisa diminum obat paling dari dosis yang paling tinggi seperti itu, terus juga langsung dilakukan penunjang lainnya seperti itu. Mungkin kalau memang itu sudah parah itu bisa sampai operasi untuk pengambilan darah yang di otak seperti itu. Makanya yuklah, karena jenengan belum termasuk parah-parah banget seperti itu, cuman darah tinggi, terus juga ada diabetes. Mas ingat yang materi minggu lalu ya, adalah bagaimana cara menyikapi jenengan kalau sudah hipertensi atau gula di diagnosis. Yang pertama adalah apa? Keikhlasan jenengan. Ikhlas dalam artian apa? Jenengan sudah ridho, oh ini untuk bangsa yang saya dapatkan, saya juga harus bisa semangat. Mungkin ini adalah ujian dari Allah, sehingga saya ini, saya diuji seperti ini, maka harus sabar, ikhlas. Nah, dengan cara apa sih sabar dan ikhlas itu? Yaitu adalah menerima keadaan, tidak mengeluh, terus pikirannya diloski seperti itu, terus juga minum obat yang teratur, karena jenengan apa menyadari bahwasanya sudah tidak seperti dulu lagi. Makanya tekanan darah jenengan kan sudah tidak stabil seperti dulu, terus juga gula darah kan sistem dari imun jenengan kan sudah berkurang, sehingga pankreas itu untuk memproduksi hormon insulin itu juga sudah berkurang. Makanya jenengan itu diatur untuk minum obat. Yang untuk obat tensi itu adalah untuk menstabilkan darah jenengan. Terus kalau untuk minum obat gula darah itu seperti insulin atau glimepiride seperti itulah. Itu untuk menyeimbangkan, di mana itu hati adalah untuk memproduksi hormon insulin. Sehingga untuk insulin itu apa? Nah, itu untuk mengikat kadar gula dalam darah, sehingga jenengan gula darahnya tetap stabil di aliran darahnya, tidak sampai melonjak gitu. Pengalaman guys, soal ibu saya itu sampai menyentuh di angka 500. Itu ibu saya jadi sudah komplikasi, terus juga sudah mengalami operasi di kakinya, itu sampai komplikasi di jantung. Terus ada penumpukan cairan di sini, di kaki. Makanya karena apa? Ibu saya itu kalau dibilang sudah ngeyel, makan juga sudah diatur, terus juga minum obat jarang-jarang, jadinya saya pakai yang insulin gen disuntik itu. Tapi kadang ibu saya masih nolong seperti itu. Kan nggak boleh makan daging terlalu berlebihan, terus makan nasi juga ditelongi kan, gitu. Nah, jenengan ini sudah tahu ya kalau bagusnya makan apa ya kalau untuk diabetes. Sudah tahu nasinya seperti apa? Nah, lebih baik itu nasinya yang dingin ya, yang dingin, nasi aking itu ya, tahu ya. Terus juga ada nasi yang merah itu, beras merah, pakai beras merah, atau enggak itu pakai nasi jagung bagus ya. Kalau pakai nasi jagung itu kalorinya rendah, gulanya juga rendah, yang jenengan kalau makan itu dijamin itu aman seperti itu. Terus makan santan dikurangi, asam lambung juga dikurangi, minimal rasa, karena memang gula itu kadang ya Allah itu orang makan asam kok rasanya. Jenengan senang kalau ketemu dari teman-teman gitu kan, daripada jenengan di rumah terus tiduran di rumah kan gak enak juga ya, malah dari sakit semua ya, gitu ya. Nah, ini ada pemeriksaan penunjang jika bapak ibu itu mengalami diagnosis stroke hemoragik, yaitu yang pertama itu dilakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu ya tanda-tanda tadi, terus pemeriksaan fisik neurologis atau anggota berat tubuhnya, saraf-sarafnya dicek gitu. Kok ini pelo, bicaranya kan sudah termasuk sarafnya sudah tenang. Kok jimpe, terus berat sebelah seperti itu kan sudah termasuk. Lah makanya dari rumah sakit itu nanti ada di CT scan. Otak jenengan akan otak jenengan itu akan di CT scan di namanya itu apa ya itu MRI seperti itu. Itu untuk membedakan itu jenengan termasuk yang
struknya itu yang penyumbatan atau jenengan struknya itu yang karena pecah pembuluh darah. Jadi nanti penanganannya di rumah sakit itu bisa dikondisikan. Kalau tidak, makanya kalau di sini kan di sini kan nggak ada untuk CT scan atau MRI, adanya kan di rumah sakit di radiologi. Nah itu pemeriksaan adalah untuk membedakan jenengan itu termasuk stroke yang mana nih, yang karena pecah pembuluh darah atau jenengan yang karena penyumbatan seperti itu. Terus juga ada pemeriksaan laboratorium seperti itu untuk koagulasi, terus gula darah, terus diagnostiknya, keping darahnya, terus adakah meningkatnya tanda-tanda infeksi seperti itu. Ini ada derajat dan lokasi perdarahan. Intinya adalah jenengan itu menyerangnya kalau untuk stroke itu adalah di pembuluh darah, terus juga di saraf, terus juga di otak seperti itu, ya. Intinya seperti itu. Lanjut Mbak Risma. Terus ini juga ada komplikasi stroke. Komplikasi stroke itu jika Bapak Ibu diagnosis stroke seperti itu sampai stroke, itu ada herniasi otak. Herniasi itu otak itu apa? Yaitu adalah penumpukan cairan di otak, yang itu tadi penumpukan cairan karena apa? Pecah pembuluh darah, terus darah yang mengumpul di otak. Itu namanya adalah penumpukan cairan. Terus juga ada hidrosefalus, itu adalah gangguan motor juga sensor anggota gerak tubuh. Terus ada juga epilepsi atau kejang, terus juga alat mengarah itu sampai menyebabkan itu kematian seperti itu. Makanya selagi masih bisa dihindari, jenengan adalah yang kalau dibilang Bapak Ibu dokter, dibilangin sama anaknya itu yang manut seperti itu. Jadi kayak makanan yang berat-berat seperti itu, kopi, goreng, terus asin-asin, pedes-pedes, kecut seperti itu, manis-manis. Kalau di sini kurangnya. Kadang ada ya orang bilang obat terus, aku dibatasi makan, katanya sampai bosan makan. Karena kayak boleh makan, tapi dibatasi seperti itu. Kalau minum teh, kalau memang kepepet banget, asal Bapak Ibu. Tapi sehari atau mungkin dibatasi sehari itu, ini kalau gelas kecil aja, dan gulanya itu jangan terlalu banyak manis, seperti itu. Kalau untuk kan aku pakainya itu gula tropika, tahu nggak gula jamun tropika itu? Ternyata itu juga tidak berpengaruh terhadap itu. Awalnya itu sama-sama gula yang rumah di warung itu seperti itu. Jadi itu enggak ada membantu banget seperti itu. Ya. Jadi untuk makanan manis itu segera hindari. Makanan asin juga segera dihindari. Seperti itu. Lanjut. Nah ini ada prinsip penakalasan itu. Ini kalau bahasa medisnya itu adalah stabilisasi airway breathing circulation, itu adalah pernafasan, breathing itu juga jalur pernafasan, sirkulasi adalah perdarahan. Tapi saya jelaskan secara gamblang, secara bahasa umumnya. Kemudian kalau menemui misalnya kan ada ya beberapa orang itu yang ditemukan tiba-tiba geletak di kamar mandi nggak sadarkan diri, dan keluarganya itu kadang mungkin baru keluar atau berapa itu baru diketahui kok bisa geletak di kamar mandi. Itu penanganannya seperti apa? Jenengan sudah tahu belum ya? Nah ini kan ada beberapa trust issue itu yang ilmunya kadang salah. Kadang kalau orang yang posisi darah tinggi terus geletak jiblok, kadang turun bisik benang dewe seperti itu loh. Seperti itu. Terus juga kadang ada yang sampai itu jadi jarum seperti itu, darah yang alir berlakar seperti itu. Nah itu adalah Bapak Ibu penanganan yang salah. Yang benar seperti apa? Misal jenengan menemui seseorang yang mungkin terlalu geletak, mungkin jatuh di kamar mandi atau apa, itu segera langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena apa? Itu sudah termasuk gejala serangan jantung yang mengakibatkan apa? Itu tekanan darahnya itu sudah jeblok, terlalu tinggi sampai jantung itu pun bekerja sangat keras seperti itu. Nah, itu kalau jenengan nunggu dia sadar terus baru bangun sendiri, itu jenengan salah malah. Karena apa? Itu bisa memperparah
perdarahan di otak, di kepala seperti itu. Lah, yang benar apa? Langsung dipotong, langsung diarahkan ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu. Nah, setelah itu dari situ kita langsung melakukan penanganan seperti apa ya? Itu yang kita bersama-sama adalah seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu kalau ilmu-ilmu yang salah itu ya kayak seperti itu. Ben tangi dewe, engko ben tangi dewe itu malah katanya gen pembuluh darah buatan pecah. Padahal itu sudah pecah. Itu adalah penanganan yang salah. Lalu tangan di sini dikasih jarum ditusuk biar darah mengalir ke lancar, itu adalah penanganan yang salah. Masalah seperti yang benar seperti apa? Dipotong, dibawa langsung ke fasilitas kesehatan pertama ya. Dari situ langsung dicek tekanan darah tensi belah sini tinggi, terus dikasih obat dosis penurun penurun darah tensinya yang tidak tahu, dikasih dosis yang paling tinggi. Dan untuk apa? Itu adalah untuk suatu hal pencegahan lebih awal agar kerusakan di sistem saraf itu tidak terlalu parah Bapak Ibu. Kalau jenazah sudah kasep seperti itu, itu adalah seperti pasien saya itu juga ada, itu bapak-bapak tinggalnya juga sendiri, namanya itu Akong, rumahnya di Solo Baru. Dia itu dari awal kan sudah darah tinggi, minum obatnya buatan teratur, makan bareng jaga sama makan pedes asin, terus di rumah itu sendiri karena anaknya itu rumahnya itu di Slamet Riyadi. Kok di telepon kok boleh sakit, memanggil terus belalang tuh rumahnya di perumahan elit, sebenarnya kita sendiri perumahan elit loh. Itu adalah anggota Tepari itu paling apatis, kowe ya aku seperti itu. Makanya jenengan tinggal di komplek perumahan yang pedesaan seperti ini, jenengan masih punya tetangga yang masih peduli, itu jenengan malah bagus. Karena apa? Seorang lansia kalau tinggal sendiri itu sangat bahaya. Dia posisi jatuh di kamar mandi, ditemukan tidak sadarkan diri. Ya itu mungkin sudah diperkirakan itu seharian, sampai rumah sakit itu sudah pasien masuk ICU. Karena apa? Perdarahan di otak seperti itu. Makanya jenengan sebisa mungkin itu sama tonggok paru itu ya saya halu seperti itu. Terus juga sama anaknya itu yang berat, karena apa? Kalau jenengan mengalami kesusahan itu yang paling pertama yang menolong jenengan itu bukan saudara jenengan gitu. Saudara jenengan kan juga ada yang jauh toh gitu. Yang pertama menolong jenengan itu adalah tetangga jenengan. Kalau jenengan rajin serawung seperti itu, kok ini mungkin ya Mbah Miem kok bendino esok dodolan kok ini buatannya kok seperti itu. Mungkin bapak ibu kalau punya tetangga yang peduli itu langsung dibawa ke rumah, mungkin ada apa-apa seperti itu. Kalau di perumahan ini bagaimana? Kan banyaknya kan apatis, kue aku gitu. Itu sudah tidak sadarkan diri. Terus harus mengalami pengobatan rutin selama 6 bulan. 6 bulan itu pun kadang sudah didiagnosis ini tidak bisa seperti semua. Maksudnya apa? Bisa pun duduk gitu. Kalau untuk berjalan pun bukan sakit. Padahal itu setiap hari di fisioterapi. Terapi ini datang di hutan rumah. Dan itu sekali datang itu bisa sampai 200-an. Dan juga harus medikasi juga. Soalnya apa, dia juga punya gula. Makanya jenengan pola hidup diatur, obat diminum rutin ya. Terus bagaimana sih cara mencegah untuk agar darah tinggi atau gula itu agar tetap stabil dan tidak sampai parah dan mengalami stroke seperti itu? Itu ada kontrol hipertensi. Jenengan Bapak Ibu kalau saran saya di rumah itu menyediakan tensi yang digital tadi. Kalau tensi digital kan semua orang bisa memakai ya. Kalau masih manual kan cuma mbak medisnya yang bisa seperti itu. Nah, saran saya jenengan itu paling minta anaknya itu dikasih, karena apa, itu adalah suatu apa ya namanya, alat jenengan yang bisa, itu adalah aset atau fasilitas jenengan atau penunjang jenengan untuk mengontrol dan mengetahui hipertensi itu sehari-hari berapa, terus kalau bisa itu tiap pagi itu berapa, terus kalau bangun tidur itu berapa, seperti itu. Jenengan bagusnya punya tensi digital, itu jenengan kan bisa periksa sendiri kan, seperti itu. Di sini ada di rumahnya yang sudah beberapa yang punya, ada.
Nah, itu kalau jenengan setiap hari kalau bisa, kalau ditensi, hasilnya dicatat Bapak Ibu. Tanggal sekian hari ini jam sekian itu tensinya segini. Terus besok ditensi lagi. Oh ini mungkin ada penurunan, oh ini tetap stabil gitu. Terus juga mungkin hari Senin kan tensi, mungkin habis bangun tidur jam berapa, jam subuh atau juga pagi seperti itu. Terus juga habis aktivitas di tensi lah, itu jenengan catat, bagusnya jenengan catat. Nah jenengan kalau misal mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi seperti itu jenengan kok saya sudah mengalami seperti ini, terus tensi ini jenengan injil, kan jenengan bisa langsung periksa seperti itu. Dan juga untuk gula, kalau untuk gula bagusnya itu jenengan itu beli di Shopee online, di marketplace online itu harganya kalau nggak salah itu alat dan juga dapat sticknya itu murah Bapak Ibu. Untuk cek gula itu loh, gula darah sewaktu itu paling nggak nyampe 200 masih cukup kok. Itu sudah sticknya sama alatnya seperti itu. Oh gila, habis kecelakaan? Habis kecelakaan itu 1 bulan jarinya nggak sembuh gitu. Terus di rongsen nggak kelihatan, terus saya dokter pun di MRI terjepit emas katanya. Nah, salah satu penanganannya itu adalah Bapak Ibu. Pertama gini di fisioterapi sampun. Pertama adalah di fisioterapi rutin, terus obatnya itu diminum rutin, terus juga aktivitasnya jenengan mungkin